Saudara, kader PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat berbondong-bondong mundur dari PDIP. Sikap ini imbas dari hengkangnya Marwar Sirait dari partai berlambang banteng ini. Dengan menggunakan ikat kepala sebagai lambang penghormatan terakhir, sekitar 100 orang atau 100 kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP cabang Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mendatangi kantor sekretariat PDIP Kabupaten Majalengka di Jalan Pemuda. Penyerahan atribut sebagai simbol mundur sebagai atas kader PDI Perjuangan. Mundurnya ratusan kader mengikuti sikap politik Marwar Sirait yang sebelumnya juga hengkang dari PDIP. Dari PDI Perjuangan mengikut arah politiknya Pak Jokowi dan Bang Ara. Beliau panutan kami. Kami telah merasakan dan melihat track record beliau, terus perbuatan beliau yang sangat luar biasa, khususnya untuk Majalengka yaitu Bang Ara, umumnya buat Indonesia yaitu Pak Jokowi. Saya izin pamit dari PDI Perjuangan. Sampaikan salam hormat kepada Ibu Ketua Umum Ibu Mega. 29 hari jelang pencoblosan saat partai Fokus Gaspol memenangkan Pilpres dan juga Pileg, politikus PDI Perjuangan Marwar Sirait justru hengkang dari partai membesarkan namanya PDI Perjuangan. Hengkangnya Ara tentu jadi pukulan telak bagi partai berlambang banteng tersebut. Apalagi Ara terang-terangan menyebut hengkangnya ia dari PDIP karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Selama ini saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya juga terima kasih sudah kesempatan berkarir politik. Dan izin saya mengikuti langkah daripada Bapak Jokowi. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi banyak memanusiakan Malaysia, rakyat Malaysia dan juga kami dan juga seperti yang saya juga dapat data dan kepuasan publik kepada Pak Jokowi juga saat ini dan saya adalah bagian dari rakyat Malaysia yang memilih untuk mengikuti Pak Jokowi. Mundurnya Ara dari PDIP langsung direspon oleh Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, dalam akun Instagramnya menuliskan siap menggelar karpet merah muda bagi Marwar Sirait. Langkah pamit Marwar Sirait mengingatkan kita pada rekan sejawatnya di PDI Perjuangan yang dipecat, lalu lompat pagar ke Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko. Budiman bahkan berharap rekannya itu bisa mengikuti langkahnya menyeberang ke Prabowo Gibran. Saya tidak mau menebak-nebak, tapi yang jelas rasa-rasanya beliau seperti saya tadi, keluar dari PDI Perjuangan bukan berarti kehilangan nilai-nilai Pancasila. Keluar dari PDI Perjuangan bukan berarti kehilangan nilai-nilai ajaran Bung Karno. Seperti yang saya rasakan, keluarnya kami, dipecatnya saya dari PDI Perjuangan hanya menghapus catatan administratif sebagai kader partai, tapi tidak jiwa, sejarah, keringat, air mata, darah yang pernah kami tumpahkan melalui partai ini. Kan begitu ya? Ya, bahwa misalnya saya berharap Mas Marwar Sirait, saya panggilnya biasanya Bung Ara gitu, saya panggil Bung Ara, saya berharap Bung Ara yang bersama-sama saya. Tak hanya Budiman, Effendi Simbolon yang sempat mendukung Prabowo Subianto juga berbuntut tak masuk namanya sebagai caleg. Hingga keluarga Jokowi, Bobi Nasution yang memilih mendukung sang kakak ipar Gibran Rakabuming Raka bersanding dengan Prabowo di Pilpres 2024. Mundurnya politikus PDIP ini terjadi di tengah isu pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Meski sudah menerima kedatangan sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 melakukan permintaan pemakzulan, Menko Polhukam Mahfud MD sebut usulan pemakzulan butuh waktu lama dan mekanisme yang cukup sulit di DPR. Nah ini semua tidak mudah karena dia harus disampaikan ke DPR. DPR yang menuduh itu mendakwa, melakukan impeach itu namanya, impeach itu pendakwaan. Itu harus dilakukan oleh minimal sepertiga anggota DPR, dari 575 sepertiga berapa? Dari sepertiga ini harus 2/3 hadir dalam sidang. Dari 2/3 yang hadir harus 2/3
setuju untuk pemakzulan. Kalau DPR setuju nanti dikirim ke MK. Apakah putusan DPR ini benar bahwa Presiden sudah melanggar? Nanti MK sidang lagi lama. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bilang, aspirasi sah-sah saja dilakukan, namun tetap harus menjaga suasana pemilu yang kondusif. Kita jalankan konstitusi itu sesuai dengan aturan yang ada. Jadi aspirasi silakan saja disampaikan, namun kita tetap menjaga situasi menjelang pemilu ini supaya damai, kemudian terjaganya netralitas semua aparat penegak hukum, juga kita sama-sama menjaga agar pesta demokrasi yang akan datang itu berjalan dengan jujur dan adil. Manuver Marwarar Sirait mesti jadi momentum PDIP berbenah mengkonsolidasikan kembali kekuatan kadernya agar loyal terhadap partai. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara politisi Marwarar Sirait hengkang dari PDI Perjuangan katanya sih ikut langkah Joko Widodo. Nah, kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu. Mas Adi, selamat sore, ini kan politisi senior PDIP ya, Mas. Kemudian juga tiba-tiba saja hengkang gitu. Saya nggak tahu sih tiba-tiba atau gimana ya. Yang Mas Adi baca apa? Bagi saya keluar masuknya elit partai, kemudian pindah ke partai yang lain bukan perkara yang spesial atau bukan perkara baru di Indonesia. Kita misalnya silih berganti melihat begitu banyak elit-elit di partai tertentu itu pindah ke lain hati. Dulu misalnya ada Sandiaga Uno, kita tahu adalah orang penting di Gerindra, sempat menjadi wakilnya Prabowo maju Pilpres, dan kemudian pindah ke P3. Saat itu Gerindra seakan-akan dunia itu akan runtuh, tapi nyatanya Gerindra tetap established. Ataupun Pak Deddy Mulyadi yang dulu orang Golkar kemudian pindah ke dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kemudian ARA mundur mengembalikan kartu anggotanya kepada PDIP, bagi saya sebenarnya ini bukan perkara suatu hal yang spesial ataupun baru, karena kita tahu sejak 2014 yang lalu hubungan ARA dan PDIP memang sudah menemukan jalan buntu, bahkan muncul misalnya ARA itu sempat sakit hati dalam tanda kutip karena tidak Sejak jauh ya berarti, Mas? menteri. Itu kan yang kemudian kenapa per hari ini kita menyaksikan ARA mundur dari PDIP itu bukan sesuatu hal yang spesial, Mas. Karena memang hubungan ARA dan PDIP sudah lama tak harmonis dan publik juga tahu ARA memang dalam banyak hal kurang lebih sekitar 9 tahun belakangan ini itu diidentifikasi dan sangat dekat dengan Jokowi dibandingkan dengan PDIP misalnya. Jadi bagi saya ini adalah perkara biasa dalam politik elektoral kita. Nah, yang menarik itu misalnya kalau bagi saya keluarnya keluarga besar Pak Jokowi dari PDIP itu jauh lebih penting dan jauh lebih signifikan. Misalnya Gibran ataupun Bobi, termasuk Pak Jokowi sendiri, sekalipun tidak mengembalikan kartu anggotanya kepada PDIP, tapi kan publik tahu hati, pikiran, dan iman politiknya itu sudah berbeda. Bagi publik itu jauh lebih dalam tanda kutip ya, memberikan efek yang merugikan bagi PDIP ketimbang ARA yang keluar, ketimbang Budiman yang keluar, ataupun ketimbang Effendi Simbolon dalam banyak hal. Karena harus diakui kalau Jokowi dan keluarga besarnya yang kemudian hengkang itu kan bagian dari salah satu kekuatan politik yang ada di PDIP. Tapi kalau mau jujur per hari ini elektabilitas PDIP secara kepartaian memang masih tetap solid dan cukup signifikan. Mungkin hanya Gerindra yang mampu menyaingi PDIP. Partai-partai lain seperti Golkar, seperti Demokrat, Nasdem, PKS, PAN, dan P3 nyaris tidak bisa mendekati elektabilitas PDIP. Itu artinya apa? Secara struktur dan secara kepartaian di PDIP sebenarnya tidak terlampau terganggu dalam konteks ini. Meski pada saat yang bersamaan tentu saja ini tentu menjadi sesuatu yang agak kurang baik ya, menjadi kabar yang kurang baik bagi PDIP jelang konsolidasi mereka menghadapi Pilpres di mana Ganjar saat ini bersama Mahfud MD sedang berusaha keras untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Tentu bagi publik ini dinilai sebagai upaya di mana kekuatan politik pendukung Ganjar dan Mahfud khususnya sudah mulai pindah ke lain hati. Kan begitu jalan ceritanya, Mas. Kalau dibilang tadi iman Presiden Jokowi juga sebenarnya sudah terlihat begitu ya, iman politiknya atau apa namanya, kemana ia berpijak, tapi kan memang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, dengan Kang Ara ini juga bilang bahwa ngikut langkahnya Presiden Jokowi, apakah ini kemudian juga bisa diartikan bahwa Presiden Jokowi sudah hengkang lebih dulu gitu? Ya sebenarnya kalau mau jujur, orang-orang yang sudah mulai keluar dari PDIP adalah mereka yang teridentifikasi, lebih mengikuti, teridentifikasi lebih dekat dengan Jokowi.
Misalnya kan kita tahu bahwa Jokowi itu pastinya di Pilpres 2024 lebih mendukung Prabowo dan Gibran. Kenapa Budiman Sujatmiko juga keluar? Ya karena memang ada warna Pak Jokowi di situ yang mendukung Prabowo dan Gibran. Kemudian Pak Ara misalnya, sejak awal memang konflik politiknya dengan PDIP ini kan tidak pernah menemukan solusi yang baik. Jadi kalau kemarin kemudian mengundurkan diri, mengembalikan kartu tanda anggota, ini kan sebenarnya sebagai penegas bahwa Ara itu adalah sosok yang memang sejak lama pikiran hati dan pikirannya sudah tidak satu dengan dengan PDIP secara umum. Inilah yang saya katakan bahwa yang keluar dari PDIP adalah mereka yang memang hubungan politiknya sejak lama dan sudah teridentifikasi tidak menjadi bagian dari PDIP. Apalagi misalnya kita tahu Ara ataupun Budiman ya per hari ini misalnya bukan dianggap elit, bukan orang yang dianggap penting di PDIP. Jadi wajar kalau kemudian Ara adalah sosok orang yang mencoba untuk mencari petualangan politik baru di luar PDIP. Tapi overall harus kita apresiasi. Mundurnya Ara ini kan mempertebal bahwa datang itu tampak muka, ya kalau pergi harus tampak punggung. Jadi siapapun sebenarnya bagi elit-elit partai, kader-kader partai yang sudah tidak cocok dengan partainya, ya memang harus pamit baik-baik, kembalikan kartu anggotanya, menyampaikan secara terbuka bahwa sudah tak lagi sejalan ketimbang misalnya diam-diam tapi memiliki sikap politik yang berbeda-beda. Ini kan yang rumit sebenarnya, Mas. Ya, nah ini kan kabar Kang Ara keluar atau pamit dari PDIP ini juga di tengah konstelasi politik, kemudian juga belum lama ini ulang tahun PDIP, kemudian juga ada isu pemakzulan Presiden Jokowi yang lagi anget juga gitu ya, Mas Adi. Ini ada relevansinya nggak menurut Anda? Ya sebenarnya bagi saya tak terlampau ada signifikansi korelasi yang bisa dipertautkan ya. Tapi bagi saya memang Ara itu sudah sejak lama, sudah tak sejalan, sudah tak senapas, dan sudah tak seirisan ya dengan kepentingan politik PDIP. Bahwa Ara dulu misalnya sempat sebagai orang yang masuk nominasi calon menterinya Jokowi 2014 tapi tidak direstui, itu kan titik awal di mana hubungan Ara dan PDIP sudah mulai tak nyaman. Dan praktis sejak itu, Ara memang dengan PDIP itu berjarak. Dan praktis saat itu juga, Ara memang lebih banyak dan lebih dekat dan teridentifikasi sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian per hari ini ketika Ara itu keluar mengikuti jejak langkah politik Jokowi, meskipun Jokowi sebelum resmi mengundurkan diri dari PDIP, belum mengembalikan kartu anggotanya dari PDIP, tapi secara politik, tapi secara sikap, Jokowi memang sudah tak sejalan lagi dengan PDIP. Itu artinya ya Ara lebih mengikuti langkah politik Jokowi kemanapun arahnya ke depan. Jokowi mendukung Prabowo Gibran, mungkin Ara akan di situ. Kalau misalnya Pak Jokowi nanti pindah ke partai yang lain, mungkin Ara juga akan mengikuti itu entah apapun partainya. Karena Pak Jokowi kan dikaitkan dengan begitu banyak partai, dikaitkan dengan Gerindra. Kalau Pak Jokowi dengan Gerindra, ya Ara sebagai orang yang mengikuti Pak Jokowi juga akan mengikuti ke Gerindra. Kalau Jokowi ke Golkar misalnya, karena sempat pakai dasi kuning, ya Ara juga akan berlabuh ke Partai Golkar. Kalau kemudian Pak Jokowi at the end of the day-nya misalnya ke PSI, ya Ara juga akan berlabuh ke sana. Bagi logika seorang pengikut, bagi logika seorang follower, kemanapun orang yang diikuti, disitulah kemudian arah politik yang selanjutnya. Tapi yang jelas mungkin bagi Ara, PDIP ini sudah tak bisa lagi diharapkan. Karena Ara itu tidak mendapatkan tempat, Ara tak diberikan ruang untuk mengekspos dan mengeksplorasi semua resource dan potensi-potensi politiknya. Wajar kalau kemudian Ara mencoba untuk mencari petualangan, mencari keuntungan yang dinilai memberikan space, dinilai memberikan ruang. Bagaimana Ara bisa merefleksikan semua kemampuan-kemampuan politiknya di masa yang akan datang. Ara bagi saya termasuk politisi yang masih muda, tentu membutuhkan tantangan dan sikap-sikap politik yang lebih progresif ke depan, mengingat Ara ini salah satu politisi yang menurut saya memiliki daya akseptabilitas, memiliki kemampuan yang saya kira memang networkingnya di mana-mana itu sudah mulai terbangun sejak lama. 28 hari lagi menjelang pencoblosan gitu ya, Mas Adi. Kemudian juga kalau kita lihat beberapa kader mungkin di dapilnya juga Kang Ara ini juga ikut kemudian secara simbolik mengikuti Kang Ara dan keluar dari PDIP juga. Anda melihat harus was-was, PDIP harus hati-hati. Seberapa besar loss yang bisa dialami PDIP ini, apalagi masih ada beberapa waktu menjelang pemilu? Ya mungkin bagi PDIP tak
ada waktu untuk galau, tak ada waktu untuk meratapi apa yang sudah terjadi. Tentu bagi PDIP satu-satunya cara adalah recovery dan terus membangun soliditas seluruh kadernya yang ada. Karena kan saya kira kalau kita melihat sejarah panjang perjalanan politik PDIP, bukan kali ini saja sebenarnya kader-kadernya itu keluar dari partai. Kan sebelumnya sudah banyak. Banyak elit-elit yang sudah keluar masuk dari PDIP, dan PDIP ya seperti kita ketahui memang daya juang politiknya per hari ini juga tetap solid. Karena partai ini kan merupakan salah satu partai yang kalau dalam kategori ilmu politik sebagai partai kader, di mana kekuatan politik mereka salah satunya ada di kader, ada di struktur yang injeksi dan penetrasi ke bawahnya itu cukup luar biasa. Jadi kehilangan satu elit, kehilangan satu kader, itu bukan sesuatu yang dianggap serius bagi mereka. Meski secara natural, setiap perpisahan, setiap ada kader, setiap ada elit yang keluar, pastinya menyisakan kesedihan-kesedihan yang tidak bisa dibendung. Apalagi kita tahu Ara ini adalah putra salah satu pendiri PDIP yang saya kira punya jasa yang cukup luar biasa. Pasti ada luka di situ, pasti ada sedih di situ, pasti ada tangisan di situ. Dalam banyak hal, pendukung ARA juga akan mengikuti kemana langkah politik ARA. Maka tak mengherankan kalau sejumlah kader PDIP misalnya juga mengembalikan kartu tanda anggota mereka. Tapi overall Mas, yang ingin saya katakan bahwa dalam politik ini menunjukkan betapa memang keluar masuk partai itu perkara biasa. Ini adalah cacat bawaan dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia. Hari ini merah, besok bisa kuning, besok bisa biru, ataupun bisa ke coklat. Dan begitu sebaliknya. Dan begitu banyak politisi-politisi kita sudah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh ARA. Tapi bagi saya, karena ARA ini mengembalikan kartu anggota, mengundurkan diri dari kader PDIP, pasti dikaitkan dengan Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi ini ada semacam trigger bahwa Ganjar misalnya di sisa pertarungan menuju Pilpres 2024 secara perlahan sudah mulai ditinggalkan oleh kawan-kawannya. Meski kita tahu ARA sejak awal memang kelihatan tidak terlampau mendukung Ganjar, tapi lebih banyak apatis atau lebih banyak diam sebenarnya. Karena posisi PDIP-nya memang dianggap tidak terlampau penting dan dinilai tidak terlampau signifikan. Setidaknya kita melihat sebuah pertunjukan etika yang ditunjukkan juga oleh Marwar Sirait, bagaimana kemudian mengembalikan kartu identitas, kemudian juga mengumumkan secara luas pengunduran dirinya. Direktur Eksekutif Parameter Politik Mas Adi Praetno. Mas Adi, terima kasih atas sharingnya bersama Rumah Pemilu Kompas TV. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Terima kasih Mas, terima kasih.